pas kita turun dari mobil, Mhm. seketika masyarakat yang ibu-ibunya itu sama mbah-mbahnya langsung memeluk kita, Kak. Wah, kaget nggak? Memeluk kita dan nangis gitu. Mmm. Terus sering juga di situ, ya Allah ternyata semembutuhkan itu gitu. Ada sebagian simbah-simbah yang ketika mengaji ke masjid, Mhm. itu rumahnya lumayan jauh, Kak. Mmm. Jadi setengah jam kalau 1/2 jam? diperkirakan. Mhm. Nah, 1/2 jam tuh jalan kaki? jalan kaki, Kak. Oh. Lagi masa-masanya kekeringan. Mhm. Nah, jadi di masa-masa itu kita pergi ke hutan, Kak. Ke hutan? Iya, ke hutan. Jadi buat mandi, nyuci, kita ke hutan. Karena sedikit ilmu yang kita punya itu Mhm. sangatlah bermanfaat. Seperti yang di pedalaman-pedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aqua, selamat datang, selamat kembali lagi di podcast Suara Dai bersama saya yang akan menemani pada hari ini, Zaima Latifah. Nah, biasanya podcast Suara Dai itu mengundang dai laki-laki. Hari ini spesial, tamunya perempuan, sesuai dengan di mana beliau bertugas, yaitu di daerah istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Suara Dai ini. Iya. Mau izin memperkenalkan diri, yang saya tahu nanti boleh ditambahkan. Iya. Ustazah Ririn ini asal Banten, Iya. ngabdi di Dusun Ngroto, Purwosari, Yogyakarta. Nah, tapi sebelum ke sana, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, supaya para pendengar podcast Suara Dai ini tahu siapa Ustazah Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan nama saya Ririn Sobriah, asal dari Banten. Alhamdulillah saat ini saya sudah selesai melaksanakan pengabdian di Dusun Wuroto, Mhm. Purwosari, Girimulyo, Kecamatan Kulon Progo, Jogja DIY. Nah, Nah, istimewa iya, Yogyakarta, betul. betul. Nah, sebelum tanya lebih jauh terkait dengan pengabdian setahun di daerah yang katanya dikangenin banyak orang, Iya, saya mau tanya kenapa Ustazah Ririn iya, itu tertarik dengan dunia dakwah, khususnya nih, iya. Ustazah Ririn perempuan, terus kemudian tahu akan dikirim ke pedalaman. Apa yang melatar belakangi itu? Yang melatar belakangi itu yang pertama, karena, di masyarakat sendiri itu lebih ngena dakwahnya Mhm. gitu dibanding di pondok-pondok atau yayasan lain gitu. Soalnya kebanyakan teman-teman kami itu terjunkan ke yayasan atau pondok-pondok gitu. Dan yang kedua, saya juga apa ya, lebih, eee, kerasa gitu di masyarakat gitu dibanding di pondok gitu, kemauan sendiri juga. Oke, berarti emang secara sadar mutusin saya di masyarakat aja deh gitu Iya ya? gitu. Nah, tapi ada yang menarik katanya, baru tahu H-1 Iya, akan ditugaskan ke Jogja. iya. Gimana tuh ceritanya? Wah, awalnya kan di Banten ya, Kak. Heeh. Nah, jadi pas H-2 pemberangkatan qadar Allah ada kendala. Nah, Oke. jadi di situ Umi, memberitahu, "Ririn Heeh. kira-kira, mau ke Bengkulu." Nah, Wah. Bengkulu kemungkinan di apa ya, sekolahan gitu. Mhm. Nah, Mhm. kalau misalkan, di Jogja, di Mhm. masyarakat. Nah, Mhm. jadi di situ Rin milih, di Jogja aja gitu. Oh, berarti Ustazah Ririn pilih di Jogja aja di Iya, masyarakat. gitu. Walaupun saat itu belum tahu gimana Iya. keadaannya di Yogyakarta? Karena ngelihat kan Jogja ya biasanya ya Mhm. seperti itu bayangannya gitu. Oke. Biasanya Jogja tuh tempat yang ngangenin Iya kayak gitu ya? gitu. Terus di balik itu, kan ekspektasinya bahwa, kayaknya di Jogja mudah nih gitu Iya mungkin ya. betul. Ternyata apa tantangan yang dihadapi atau hal-hal yang bikin terkejut waktu di Yogyakarta? Nah tantangannya perjalanannya. Mhm. Nah perjalanannya, tanjakan, Heeh. terus curam, terus, eee, pinggir-pinggirnya jurang juga Kak Wah. gitu. Jadi, apa ya, kan Ririn ya rumahnya juga di kampung tapi nggak sekampung itu. Iya. Berarti perjalanannya emang tidak tidak oke lah ya, iya Iya. bisa disebutin kayak gitu. Terus pas sampai ke kampungnya gimana tuh Ustazah Ririn? Ketemu sama masyarakatnya, Iya. apakah itu juga mengejutkan atau gimana? Nah, awalnya
kami pas hari Jumat Mhm. setelah penyambutan sama Dewan Dakwah Kulon Progo. Oke. Nah, setelah itu kita diantar ke tempat tugas. Mhm. Nah, setelah sampai di tempat tugas, di sana juga ada acara pengajian Jumat Pon. Nah, biasanya itu pakai bulanan Jawa, Kak. Mmm. Jadi di sana pas kita turun dari mobil, Mhm. seketika masyarakat yang ibu-ibunya itu sama mbah-mbahnya langsung memeluk kita, Kak. Wah, kaget nggak? Memeluk kita dan nangis gitu. Mmm. Terus Ririn juga di situ, ya Allah ternyata semembutuhkan itu gitu. Padahal Ririn ngerasa ya ilmu Ririn belum ada apa-apanya Mhm gitu. mhm mhm. Tapi disambut sebegitunya. Iya, Itu sangat hangat gitu. itu menembus perjalanannya Iya, ini jadi hadiah ya, iya jadi betul. obat. Wah, tapi tantangan apa yang dihadapin? Apakah, bahasanya atau apa? Kan Nah, Ririn orang Sunda nih. iya betul. Mhm. Kalau bahasa udah pasti, Kak. Iya. Karena ya pertama kalinya ke Jawa gitu. Oh, pertama kalinya? Iya, pertama kalinya ke Jawa. Heeh. Nah, selain itu ya tantangannya di sana juga ya apa ya, nggak ada sinyal, terus nggak ada air, terus sering mati lampu. Nggak ada sinyal, nggak ada air, sering mati lampu. Iya, Kaget nggak? kaget banget. Di tengah yang biasanya sinyalnya gampang ya, ke Iya, arah betul. gampang, terus tiba-tiba nggak ada Iya, semuanya. betul. Terkait airnya, Mhm. jadi kan di sana lagi masa-masanya kekeringan. Mhm. Nah, jadi di masa-masa itu kita pergi ke hutan, Kak. Ke hutan? Iya, ke hutan. Jadi buat mandi, nyuci, kita ke hutan. Oke. Jadi Menarik, terus? Jadi di sana kita ini juga, Kak, menemukan, apa ya, kayak kubangan air kecil gitu, dipakai buat mandi. Sumur bukan sumur. Bukan sumur? Iya, kayak genangan air tapi dikit doang, Kak, Itu dipakai buat mandi? buat mandi. Sumber airnya dari tadahan hujan atau gimana tuh? Sepertinya dari air mata air gitu. Oh, berapa jauh jaraknya dari Jauh, lokasi tinggal ke hutan? 1/2 jam. Jalan kaki? Iya, jalan kaki. Oh. Karena kan pas awal-awal kita belum ada motor. Mhm mhm. Nah, jadi ya jalan kaki itu. Jalan kaki Iya. buat mandi? Iya, Oh, terus di sana juga kayak tersedia tempat gitu, Kak, tapi dari kain-kain gitu, heeh. dan akhirnya kita gantian gitu. Soalnya kan Jagain? wanti-wanti gitu, takut ada orang. Oh, tapi menarik ya, ngambil air ke hutan, Iya, itu berarti bener-bener, kalau di sana berarti kalau musim kering, itu iya, sumber airnya semuanya bener-bener nggak ada? iya betul, Oh, berapa lama? 1 bulan. 1 bulan? Iya. Kalau buat wudu kayak gitu, juga Nah, sama? untuk wudhu juga sama, Kak. Oh, berarti setiap sholat harus ke hutan kayak gitu dulu atau Kalau ya. untuk sholat kita kan suka ngambil air tuh, Heeh Kak. heeh. Nah, terkadang kita juga suka dapat bantuan air, Kak, Oh, gitu. heeh heeh. Untuk ustazahnya nih gitu, Iya. mungkin saking cintanya masyarakat sama ustazah ya? Ini sih balik sih. Iya. Oke, itu, tapi ada lagi yang mau diceritain, nanti bisa disambung-sambungin sama temen-temen Ini juga, Kak, kita kan pas di masa kekeringan itu, ya, alhamdulillah dapat bantuan air dari Lazanaz Dewan Jogja. Dewan Dakwah Jogja. Iya, betul. Mhm. Nah, itu dikasih 5.000 liter. 5.000 liter air. Iya, iya, jadi pakai mobil yang biasanya buat Pertamina, heeh, nah, Oh, iya. jadi pakai itu dianterinnya. Nah, Mhm. pas maghrib itu kan kita, baru apa ya, eee, baru apa ya, Kak? Baru nyerok air, Bukan, kekeringan. bukan. Apa? Baru ini, Kak, apa, eee, mindahin ya? Mindahin air? Iya, Oh, dari ember? bukan. Da Jadi, dari mobil itu dipindahin ke tempat yang, dari terpal, oh, ya, dibikin semacam bak gitu? iya, Heeh heeh. meleleh. Nah, biasanya gitu. Jadi pas dimasukin pas waktu maghrib, Heeh. tiba-tiba, setelah berapa jam, 2 jam lah ya, Kak, Mhm. tiba-tiba apa ya, kayunya nggak kuat gitu. Oh, kayu buat tadahannya ya, wadahnya Iya, gitu? Heeh heeh. betul. Dan akhirnya dari situ kita langsung memindahkan air itu ke, eee, drum, Mhm. terus ke biasa buat air apa ya,
toren, tangki, Bukan, Kak. ember, Bukan? apa, deterjen? Iya, oh. Yang lagi mau tebak. Gak apa-apa gak apa-apa, terus terus, oke, berarti dipindahin airnya ke drum tadi, terus ke deterjen juga dipindahkan. Netizen. Berarti tapi sumurnya itu punya sumur permanen nggak? Aku jadi penasaran biasa buat digunakan. Nah, biasanya ada sih, Kak, Mhm. ada sumur, cuma di sana nggak ada airnya, Kak. Jadi sumurnya aja? Iya, sumurnya aja, saking keringnya jadi nggak ada airnya, gitu. Di sana oh, sorry ini jadi ke belakang. Mata pencaharian warganya apa? Nah, mata pencahariannya biasanya petani, Petani, iya, oke, dan ternak, dan ternak. iya. Berarti kalau musim kering, Iya. itu berarti sawahnya Iya, kering. oke. Iya, Kalau kalau boleh tahu di sana termasuk, ekonomi yang menengah ke bawah kah, ke iya. atas kah, tengah-tengah atau gimana? Menengah ke bawah, Menengah ke bawah. iya. Tapi di tengah keterbatasan ekonomi mereka masih bantuin kalian ya? Iya, Dikasih makan, iya. segitu ramahnya masyarakat Jogja. Iya, Masya Allah. Siap. Secara pribadi aku mau nanya, iya. sempet kayaknya balik aja deh nih putar arah gitu, sempet ada gitu nggak? Nah, kalau awal-awalnya, Mhm. ya ngerasa lumayan, apa ya, Kak, Gimana? Lumayan kaget? tiba-tiba ya Allah kaget gitu, sedih gitu. Tapi ya gimana lagi karena kan tugas gitu ya, Kak, Heeh. tuh. Terus yang kedua juga karena ngelihat masyarakat membutuhkan itu, jadi kembali lagi ke niat Mmm. gitu. Nggak ada sama sekali, dai atau daiyah di sana tuh nggak ada sama sekali? Nggak ada, Kak, Oke, berarti tuh. kamu sama berdua ya kalau nggak Iya, salah, sama Ulfa. sama Ulfa, Iya, itu dua-duanya daiyah di sana? iya betul, Kak, Nah, kalian pulang tapi ada yang melanjutkan? ada. Oh, alhamdulillah. Nah, tadi kan tantangannya pertama jalan, Iya, terus kemudian sulit listrik, iya, sulit air. iya, Nah, di balik semua tantangan itu, kegiatan apa aja yang kalian lakukan di tengah iya. keterbatasan itu? Kegiatan kita karena ini juga, Kak, jadi masjid yang kita, apa, tempati, Mhm. nah itu masjidnya nggak hidup, Kak. Oke. Ya, karena di sana juga jarang ada yang azan, zuhur sama asar, gitu. Jadi, ya kita sebagai perempuan ngerasa, eee, apa ya, kalau misalkan kita Mhm, perempuan nih mhm, ya mhm. kalau misalkan kita laki-laki nih, Heeh. ya kita pengen azan gitu. Mhm. Karena dengan keterbatasan kita yang sebagai perempuan, Mhm, jadi mhm. ya gimana lagi. Oh, berarti sama sekali nggak hidup masjidnya? Iya gitu, Oh, dan nggak ada kegiatan juga. nggak ada kegiatan. Nah, Ya. eee, apa yang Ustazah Ririn lakukan? Apa saja kegiatan selama masa bertugas di Yogyakarta? Nah, untuk di Masjid Ngeroto Heeh. itu seperti apa, TPA anak-anak, Mhm, yang kedua pengajian rutin Rabu malam Kamis, mhm. dan yang ketiga menyimak mengaji ibu-ibu atau mbah-mbah di waktu ba'da subuh dan ba'da maghrib. Oke, berarti, binaannya tuh beragam ya? Dari Iya, mulai anak-anak, iya, ibu-ibu, sama mbah-mbah. iya, Yang paling susah ngadepin yang mana? mbah-mbah. Mbah-mbah. Kenapa? Karena kan di sana ini, Kak, di sana kebanyakan mbah-mbahnya belum pada bisa baca Iqra. Iya, Mhm, jadi kita mengajarkan Iqra dari awal. Apalagi kan mbah-mbah kan lumayan berat ternyata, Kak, daripada ngajarin anak kecil. Kalau anak mhm. kecil itu cepet masuk. Nah, Oke. kalau misalkan mbah-mbah Heeh. udah apa ya, kasih tahu, Mhm, lupa lagi gitu. Terus karena nggak komplitnya gigi heeh. gitu, Jadi jadi susah. susah ya, tidak sesuai makhraj. Oh, gitu. Jadi mbah-mbahnya bersyukur ya ada kalian berdua, alhamdulillah. Iya. Nah, eee, gimana kesan mbah-mbahnya pas kalian mau pulang atau ibu-ibunya pas tahu kalian mau pulang? Nangis banget, Kak. Itu pasti sih. Iya, terus ya harapannya kita, bisa tetap di sana gitu. Tapi ya, saya pribadi ingin mencari pengalaman yang baru gitu. Jadi pulang ke Banten. Iya gitu, ingin berbakti juga. Di luar Banten juga. Ada kisah menarik nggak Ustazah Ririn yang bisa dibagikan? Eee, apa itu yang kita
taunya Jogja kan tempat Iya, istimewa. Nah, di Bali iya. itu ada kisah menarik. Kisah menariknya ini juga, kita juga H-2 kedatangan, Mhm. ada Bapak Tamir yang datang. Nah, jadi beliau mengajak kami untuk kerjasama menghidupkan Masjid Asy-Syifa. Nah, jadi itu beda desa, beda dusun ya, so dia beda dusun. Jadi dari tempat kami ke tempat beliau itu 15 menit. Nah, menggunakan motor. Jadi pas di perjalanan juga banyak hewan-hewan, Kak, seperti anjing gitu. Karena, daerah ke atas itu kebanyakan non-muslim gitu. Jadi, setelah kami bekerja sama dengan, takmir Masjid Asy-Syifa, kita kan merintis TPA lansia ya, Kak, di sana. Awalnya kan 1, 2, atau sampai 3 orang, alhamdulillah sudah ada 30. Alhamdulillah. Iya, cuma yang, istiqomah ada 9 orang gitu. Dan alhamdulillah kemarin pas bulan Agustus tanggal 10 kita telah melaksanakan hataman Iqra. Oh, Iya, alhamdulillah. jadi alhamdulillah ibu-ibunya juga sudah pada bisa baca Al-Qur'an. Udah ada yang hatam 2 kali. Berarti TPA lansia ya? Iya, TPA lansia. Itu benar-benar dari mulai nol belajarnya? Betul. Oh, oke. Itu masyarakatnya gimana? Ketika mereka harus tahu belajar Iqra dari nol, apakah menolak ataukah gimana? Ada respon gitu nggak? Nah, untuk sebagian masyarakat ada sih, Kak, pasti. Apalagi kan udah tua ya, Kak. Betul. Pasti rasa malunya Mhm. besar gitu. Di situ juga kita kembali lagi memotivasi masyarakat yang ada di situ, gitu. Oke. Karena kan ya, eee, membaca Iqra dari awal gitu, Kak, itu kan sebagai cahaya juga gitu ya, sebagai obat gitu, nanti kita di akhirat. Nah, saya dari tadi nyimak bahwa kegiatannya full sama ngajar, Iya. apalagi di 2 dusun ternyata ya, beda dusun. Jam apa ya bilangnya, kalau kita di kantor jam kerja, mungkin jam tugas, jam ngajarnya itu, dari kapan aja? Dari pagi sampai malam kah? Atau gimana? Siklusnya di sana gimana? Iya. Jadi untuk hari Senin sehari, nah kami biasanya subuh-subuh, setelah subuh itu kan, sholat berjamaah dulu. Nah, setelah itu ada ngaji tadi, menyimak ibu-ibu atau mbah-mbah. Nah, setelah itu sampai jam 6 tuh, Kak. Nah, dari situ jam setengah delapannya kita ngajar TK juga, TK Al-Hidayah, sampai jam 9. Nah, untuk jam setengah satu kita mengajar anak SD juga, Wah. SD. Setelah itu sorenya mengajar TPA yang ada di Masjid Al-Huda. Dan maghribnya mengajar mengaji mbah-mbah atau ibu-ibu sampai Isya. Berarti dari subuh Iya. sampai Isya tuh nggak berhenti kegiatannya? Iya, Sama masyarakat terus? ya apalagi kalau misalkan malam Rabu malam Kamis gitu. Oh, full Nah, terus? itu sampai jam 10 malam, karena kan malamnya ada pengajian, pengajian rutin itu. Berarti dari pagi sampai malam tuh full terus gitu ya? Iya betul, Kak. Nah, buat tempat tinggal Ustazah Ririn, gimana di sana tempat tinggalnya? Kalau Tempat boleh tahu? tinggalnya, jadi di sana ada bapak-bapak Mhm. yang punya rumah, plus beliau juga mewakafkan masjid tersebut. Masyaallah. Jadi di situ kita tinggal dengan bapak-bapak. Nah, di sana juga kan ada garasi yang luas tuh, Kak. Jadi kita dibuatkan kamar gitu. Oh, Gitu. oke. Iya. Kamar spesial untuk Iya. ustazah gitu ya? Iya. Nah, oke. Apa bekas atau kesan yang mendalam yang Ustazah Ririn dapatkan dari hasil pengabdian 1 tahun? Gitu. Eee, Pengalaman yang dapat, yang pertama, mungkin karena ininya juga, Kak, Jawa itu terkenal dengan, apa ya, ramah ya, Kak. Heeh. Nah, jadi setiap kali kita lewat, nah jadi ada motor yang lewat juga gitu, diklakson gitu, padahal kita nggak kenal tuh, Kak. Gitu, jadi dari ramahnya, terus selain itu dari masyarakatnya yang Masya Allah baik banget, Kak. Jadi di sana itu kita, eee,
sama sekali tidak merasakan kelaparan, Kak. Wah, Malah gimana tuh? iya, anak, sekarang ini Mmm, 43 gitu, jadi sebelum nambah berangkat? anak-anak 50. Oh, Iya, saking apa ya, sering dikasih makanan ya? iya Mmm, gitu. oke. Terus ada lagi nggak yang berkesan yang, itu paling menarik gitu? Ya, Yang paling menarik, heeh, selama pengabdian? nah, yang paling menarik ini, ada sebagian simbah-simbah yang ketika mengaji ke masjid, Mhm. itu rumahnya lumayan jauh, Kak. Oh, Jadi setengah jam kalau 1 jam? diperkirakan. Mhm Nah, jadi itu juga sebagai motivasi kita mhm gitu, mhm sebagai motivasi kita, apa ya, semangat ngajarin mhm. beliau-beliau gitu. 1/2 jam tuh jalan kaki? Jalan kaki, Kak. Oh, Iya, iya. Simbah tuh usianya berapa? Kisaran 70? kisaran Na 70, 80, 90. wah, Jogja sangat luar biasa sih memang ya. Betul. Nah, yang terakhir, apa pesannya untuk, eee, anak-anak muda, Iya. khususnya perempuan nih, karena kan Ustazah Ririn Iya. perempuan gitu, terkait dengan, dakwah? Pesannya sendiri Mhm. ya, Mhm, pesannya apa? ya Buat anak-anak muda atau untuk khususnya ya, perempuan, apapun lah ya, pokoknya. teruntuk anak muda, Mhm. ya mungkin, sedikit ilmu yang kita dapat mungkin, bisa, apa ya, salurkan ke orang-orang yang ada di sana gitu. Seperti yang di pedalaman-pedalaman. Karena sedikit ilmu yang kita punya itu Mhm. sangatlah bermanfaat. Untuk mereka ya, Iya, khususnya di khususnya pedalaman. iya. Harapannya nih, Ustazah Ririn, Harapannya, heeh, untuk siapa, Kak? harapannya, untuk daerah yang ditinggalkan mengabdi. Oh iya, harapannya untuk daerah, Ngeroto Heeh, khususnya, mhm eee, tetap istiqomah mhm. gitu dan, tetap mendekatkan diri kepada Allah. Tetap mendekatkan diri Iya. kepada Allah dan istiqomah Iya. ya. Oke, satu lagi deh, satu lagi pertanyaan terakhir. Apa rencana setelah ini? Kan akan balik ke Banten, Iya, apa rencana setelah bertugas di Jogja tuh apa? ya rencana anak pribadi, Mhm. insyaallah mau berbakti dulu yang pertama, Iya. dan yang kedua insyaallah mau ngajar juga. Oh, Nah, selain mhm. itu, apa ya, mau mengadakan majelis taklim juga. Oh, alhamdulillah berarti Ya, majelis taklimnya tetap, hanya tetap pindah tempat ke Banten. iya, Ya, alhamdulillah semoga terlaksana semua ya, amin. semoga bisa berbakti sama orang tua, Iya. sama suami nanti calon. Iya. Betul. Oke, baik, itu aja. Terima kasih banyak, Iya. jazakumullah khair, Ustazah Ririn yang sudah berkenan hadir dan diganggu aktivitasnya, kabarnya Jumat ya akan balik ke Banten. Insyaallah. Semoga sehat-sehat, Amin. titip salam juga buat keluarga, dan terima kasih keluarga sudah merelakan anak perempuannya untuk ngabdi setahun. Nggak pulang kan setahun? Atau ada fase pulang Ada selama pas setahun? pulang ya, Kak? Fase pulang. Iya. Selama pulang mau balik lagi ke Jogja apa kayaknya nggak usah balik lagi deh dari Jogja? Waduh. Ada fasenya pulang Ada lagi ke fase Jogja, iya soalnya kan ya ada tugas. tugas, Oh, ada tugas yang harus dijalankan. betul, karena ngelihat mbah-mbahnya juga gitu kan. Mbah-mbah tuh jadi keingetan ini, nenek sendiri atau gimana? Tapi kayaknya karena sudah jatuh cinta sama masyarakat Jogja ya. Iya, betul. Nah, katanya Ustazah Ririn, kalau orang yang pernah ke Jogja, Iya. itu biasanya bakal balik lagi ke Jogja. Iya. Saya nggak tahu nanti baliknya dalam bentuk apa, tapi semoga nanti bisa balik lagi ke sana. Paling tidak nengok simbahnya ke sana Iya, ya. betul. Siap. Baik, itu aja. Terima kasih banyak sekali lagi sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak juga kepada para pendengar sahabat dakwah yang sudah bersama mendengarkan kisah Ustazah Ririn di Dusun Ngeroto, Yogyakarta. Jadi Yogyakarta itu bukan hanya tempatnya yang istimewa, tapi juga ada seorang daiyah istimewa yang jauh-jauh dari Banten dikirim ke pelosok Yogyakarta. Itu saja, terima kasih banyak dan selamat mendengarkan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.